wabarakatuh. Salam. Saya perkenalkan diri, nama saya Kolek Widianto dari Desa Wisata Sambirjo, Sambirjo, Sleman. Tepatnya Tebing Breksi, Bu. Untuk ikon kami di Desa Wisata ini Tebing Breksi untuk sementara ini. Jadi sedikit cerita tentang Desa Sambirjo, Prambanan di atas Keraton Ratu Boko. Iya. Jadi singkat cerita, untuk desa kami itu adalah desa yang ada di perbukitan, hampir seluruh desa itu perbukitan dan semuanya batuan-batuan. Jadi daerah yang kering kerontang, daerah yang sulit air. Jadi tanah di desa kami itu bukan tanah berbatu tapi batu bertanah. Nah, bisa dibayangkan. Nah, untuk itu Batu bertanah. batu bertanah. Oh, nggih, matur nuwun. Ya, jadi 2015 itu karena ada surat keputusan dari Badan Geologi Nasional, Kementerian SDM, maka kawasan Tebing Breksi ini yang dulunya tambang, itu kemudian dihentikan pertambangan itu dan dijadikan tempat wisata. Nah, seperti itu. Itu juga awalnya tambang, ex-tambang. Nah, itu dengan keputusan dari Badan Geologi Nasional ditindaklanjuti oleh Bapak Gubernur, ditetapkan menjadi kawasan cagar alam dengan SK Geoheritage. Itu mulai 2015 dikembangkan menjadi tempat wisata yang banyak yang menilai bahwa perkembangan di Breksi ini sangat pesat, Bu. Sangat pesat dilihat dari sisi kunjungan. Jadi kita baru mulai mencatat itu mulai 2016 untuk kunjungan. 2016 itu ada setahun ada 350.000 pengunjung dalam satu tahun. 2017 800.000 dalam satu tahun. 2018 itu sudah 1,2 juta pengunjung. 2019 1,6 juta pengunjung. Nah, 2020 ini sudah nggak bisa cerita, Pak. Tapi masih ada hampir 700.000 pengunjung. Tapi 3 bulan pertama yang mencatatkan angka terbanyak, karena setelah itu kita tutup 4 bulan dan baru uji coba lagi bulan Juli, pertengahan Juli. Nah, seperti itu. Akan tetapi kunjungan di Breksi ini kebanyakan ya masih domestik. Seiring ramainya Breksi, itu kunjungan yang dari mancanegara itu menurun. Misalnya tahun 2016, walaupun kita baru mulai, kunjungan dalam satu tahun yang manca itu sudah lebih dari 2.000 dalam satu tahun. Akan tetapi semakin Breksi itu ramai, yang mancanegara ini semakin berkurang. Karena rata-rata mereka tidak mau kalau dengan pengunjung yang berjubel kayak gitu. Nah, itu yang ada di Tebing Breksi. Nah, untuk setelah semakin ramai tentu saja banyak kegiatan ekonomi yang kemudian dilakukan oleh masyarakat yang ada khususnya di Tebing Breksi sendiri. Dari UMKM itu untuk oleh-oleh khas dari kami itu ada keripik sayur macam-macam sayur, ada bayam, daun ketela, ada pare, pokoknya semuanya bisa dibikin keripik, masih lokal, iya. Itu kemudian ada batik tulis dan juga batik jumputan. Nah, kalau batik jumputan ini malah kita sudah mempunyai untuk hak patennya. Batik jumputan dengan motif sesuai dengan Breksi ini tadi. Kita kerjasama dengan Institut Seni Indonesia, kita lab tekstur batunya itu nanti setelah ada perbesaran gambar itu dituangkan dalam bentuk batik. Nah, seperti itu. Karena batuan Breksi ini kan merupakan endapan abu vulkanik gunung api purba pada masa 30 sampai 36 juta tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Batik jumputan. Nah, untuk pemasaran untuk sementara ya hanya lewat media sosial kita atau media sosial yang produksi. Jadi belum dikoordinir secara tingkat yang lebih bagus gitu. Baru sekedar status WA atau apa, tapi media sosial kita juga sudah lumayan banyak followernya seperti itu. Itu untuk batik. Terus ada juga pahat batu. Pahat batu juga masih berjalan sampai saat ini, by order juga, atau juga kita showingkan di Breksinya.
Jadi banyak juga pengunjung yang minat seperti itu. Nah, itu tentang UMKM yang ada di kami. Terus kesenian. Nah, untuk saat ini kan kita membaca peluang bahwa rata-rata di Jogja terutama bagian timur atau mungkin bisa dibilang Jogja itu kan tingkat kunjungan wisata yang lumayan tinggi. Akan tetapi untuk hiburan malam yang sifatnya pentas seni budaya kan masih sangat kurang. Baru ada di Ramayana Ballet Prambanan. Nah, ini kita serius menggarap untuk sendera tari. Sendera tari yang nanti alur ceritanya berdasarkan kearifan lokal kami, baik sejarah yang ada di kami atau legenda. Karena desa kami, Desa Sambirjo itu ada 8 candi dan situs. Jadi dikelilingi candi. Belum lagi candi-candi yang besar seperti Candi Prambanan kan juga dekat dengan kita. Ada Keraton Ratu Boko, itu masih separuh Keraton Ratu Boko itu masih satu desa dengan kita secara administratifnya. Nah, itu yang nanti kita punya impian untuk bisa pentas reguler. Pentas reguler. Makanya Breksi itu untuk pengembangannya, daya tariknya kita buat banyak amphitheater, panggung terbuka. Saat ini sudah punya 3 amphitheater. Jadi misalnya ada pentas yang reguler, ada pentas yang di booking atau disewa dari luar, itu tidak saling mengganggu karena terhalang oleh tebing. Tebing dengan lebar masih sekitar 60 meter. Jadi dengan sound besar pun tidak saling mengganggu asalkan kapasitasnya muat. Nah, seperti itu. Selain kesenian kita juga ada camping ground. Camping ground yang saat ini dengan kapasitas 100 tenda dum. Yang ke depan juga kami kembangkan untuk glamour camping. Ini masih dalam perencanaan, karena semua perencanaan ini semua terbengkelai karena pandemi di 2020. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya untuk melihat dari pengembangan destinasi yang ada di wilayah kami, yang bukan hanya desa kami. Sekarang itu kan kami jadi terjepit oleh destinasi-destinasi raksasa yang sekarang mulai sangat kencang pembangunannya di daerah kami, di desa-desa sebelah. Yang itu kebanyakan dari investor. Nah, makanya kita membaca peluang itu, kita maksimalkan potensi yang ada di desa. Kita penyempurnaan fasilitas infrastruktur SDM yang ada di Breksi. Karena kalau kita tidak melangkah seperti itu nanti khawatirnya, kita kan pasti punya khawatir, kita tertelan oleh ya ini, raksasa-raksasa pariwisata ini. Nah, itu ya. HH, terus ada lagi yang hanya sekitar 15 menit dari Breksi, itu ada Oblique Hills. Itu yang ownernya Natasha Skincare itu, Bu. Itu dengan lahan juga seluas 8 hektar. Nah, view sunset. Tuh. Makanya kita juga ini kalau tentang desa wisata Sambirjo jujur saja kita baru serius di tahun ini. Karena sebelumnya walaupun awalnya kita itu adalah pengelola desa wisata, tapi kita fokus di Breksinya, Bu, sebagai market kita, percontohan kita tentang pariwisata. Nah, karena kita juga ada 8 dusun yang bekerja di Breksi ini kan rata-rata hanya 2 dusun. Makanya kita sebarkan nanti mencakup ke seluruh desa. Dan masih banyak lagi potensi-potensi yang perlu dikembangkan untuk di 8 dusun ini. Alias kita membuka daya tarik wisata baru seperti itu. Akan tetapi itu juga cara kita membawa sosialisasi kan itu kan juga harus punya cara. Karena apa ya, warga kami itu kalau hanya diberi pelatihan sosialisasi itu nggak berhasil, Bu. Harus diberi contoh, yang contoh itu menghasilkan. Nah, ini yang isu yang akan kita bawa atau kegiatan yang akan kita bawa ini adalah dengan edukasi tanaman. Jadi kami punya impian di 8 dusun ini nanti ada tanaman yang pilihan kami adalah hortikultura dan ini tanaman rambat seperti anggur dan buah bunga telang. Tahu bunga telang, Bu? Ya, tahu bunga telang itu. Jadi nanti misalnya dusun A mangga, dusun B jambu air, dusun C kelengkeng misalnya. Nah, itu juga kita pelajari bukan hanya tentang buahnya saja, tetapi misalnya ini kita overload produksi. Nah, itu ada, kita juga punya link untuk membuat keripik buah. Kita manisan buah. Nah, itu sudah kita pikirkan untuk kedepannya seperti itu. Gimana?
Teh, teh bunga Iya, teh telang. bunga terang. Kemarin harganya sempat gila itu Bu. Awal pandemi itu sampai 1 kilo basah itu 500.000. Padahal itu kita di semak-semak banyak. Gimana Isunya, dibikin ceritanya ya? Bapak lebih banyak diproduksi. iya, sekarang kita tanam di semua titik. Nah, itu tinggal apa yang kita produksi kita jual jadi minuman, jadi makanan itu kan kita nggak usah ulaan gitu seperti itu. Tentang hortikultura ini juga tantangan yang sangat berat, Bu. Karena tanah di desa kami itu kesuburannya sangat rendah. pH tanah hanya 2 sampai 3. Padahal ideal pH tanah untuk tanaman dapat hidup itu adalah 6 sampai 7. Nah, makanya ini kita juga mencari teman yang bisa menstabilkan pH tanah ini. Jadi dengan edukasi tentang penyiapan media tanam, terus nanti perawatan, cara panen. Atau sudah pernah dicari tanaman yang cocok dengan kondisi yang ada? Semua cocok asalkan kuncinya adalah media tanamnya. Enggak, maksud saya tanpa perlu effort yang lebih besar, tanaman yang nilainya ekonomis tapi bisa ditanam dengan kondisi yang saat ini tidak perlu, itu sudah pernah diteliti belum? Wah, kalau itu sulit, Bu. Belum. Sulit. Jadi buah endemi kami hanya yang bisa hidup bebas tanpa dirawat itu hanya sirsak. Selain buah, Kalau selain buah nggak ada, bukan nggak. berapa pH-nya? 2 sampai 3. Oke. Rata-rata loh, Bu. Rata-rata 2 sampai 3. Nah, itu. Tapi kami sudah sebetulnya hanya murah kok untuk penyiapan media. Cuma kita tadinya yang belum tahu ilmunya gitu. Misalnya cara menyirami. Karena air ini menjadi hal yang sangat mahal di kami, Bu. Mungkin termahal se-Indonesia kalau air itu. Karena di daerah kami tidak akan ada mata air. Ya, Ketebalan artinya batu effortnya ini besar. 600 meter. Jadi kita bor sumur pun tidak ada air. Nah, ini kita untuk penghemat air kita siram dengan sistem biopori. Jadi kita lubangi tanah, kita kasih bambu atau pralon untuk menghemat air. Ya. Seperti itu. Kan itu poinnya sudah ada lagi? 2 lagi, Bu, untuk homestay. Nah, ini kita membidik peluang homestay ini, kita juga sudah mulai sosialisasi dan sudah mulai ada yang nginap di homestay warga. Itu kita anggota kelompok homestay kita saat ini baru sekitar 30 rumah dengan rata-rata satu rumah 2 kamar dan 60 kamar. Oke. Kalau di area breksinya ada 10 kamar area breksinya. Satu Lagi kemudian ini yang nggak kalah penting, masalah sampah. Nah, kami punya impian bahwa kita punya tempat pengelolaan sampah. Karena sampah ini menjadi masalah yang betul-betul serius bagi kami. Dengan kunjungan yang banyak, sampah ternyata juga luar biasa. Di weekend satu hari itu bisa 3 sampai 4 truk sampah saja. Karena apa? Pola pikir masyarakat, karena kita kebanyakan juga hanya wisatawan domestik, itu masih sangat kurang kesadaran tentang sampah. Destinasi besar yang bisa untuk masuk big bus itu rata-rata menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, ini kita punya rencana untuk pengolahan sampah mulai dari membuat pupuk, juga kerajinan untuk sampah. Juga untuk sampah-sampah yang sifatnya agak basah-basah lembek itu kita daur ulang dengan kita memelihara maggot yang dapat untuk memberi makan ternak. Ya. Dibikin keripik sekarang, Pak. Maggot. Di Lumajang. Aduh, kalau Ya, ingat dan anu laku. jadi gak doyan. Tapi laku benar. Oh iya. Oke. Ya, saya Cukup rasa ya, itu. nanti. Ya. Masalahnya adalah sampah ya. Ya. Apakah di Brexit tidak ada pemilahan sampah? Kalau Dari pemiliknya sendiri misalnya tempat sampah sudah disediakan sampah organik, sampah anorganik, sampah botol. Tempat sampahnya sudah ada 3. Cuma jadi satu tempat sampah aja yang disediakan. Kalau awalnya memang kita pisahkan, jadi 3 macam, organik, anorganik, besi atau kaca gitu. Cuma iya karena saking banyaknya pengunjung, itu tempat sampah yang hanya kecil itu mereka ngawur duluan. Nah, akan tetapi kita sikapi dengan untuk tempat sampah ini kita pilah di TPS, tempat pembuangan sementara. Itu sudah ada petugasnya sendiri. Jadi yang punya nilai ekonomis tidak diolah lagi itu kita kumpulkan, kita jual. Yang sudah tidak bisa didaur ulang itu kita buang di TPS. Baru seperti itu. Dan untuk petugas sampah ini keliling setiap 1 jam sekali tatkala ramai. Yang sudah ada sistem. Semua petugas yang ada di spot-spot tugas masing-masing seperti parkir, seperti tiket
setting itu semua menjadi agenda. Seperti itu. Nur Yazid, saya dari Desa Wisata Karangrejo. Desa Karangrejo adalah memang dulu tujuannya adalah wisata sunrise gitu. Utamanya itu Karangrejo itu di daerah sebelah barat Candi Borobudur, 4 km dari Borobudur ya. Jadi dulu kita membangun wisata itu karena di Borobudur kan banyak wisatawan yang ini akhirnya pengen ada wisatawan yang ke sana. Kita punya wisata alam yang mungkin lain daripada yang lain. Waktu itu ada Punduk Setumbu yang mulai awalnya untuk sunrise yaitu di Punduk Setumbu, dan itu akhirnya tahun 2013 sampai 20 itu pengunjung juga meningkat terus, dan itu wisatawan asing juga banyak karena kita menangkap peluang dari Borobudur itu hampir sama itu waktu itu 2017 itu hampir 23.000 wisatawan asing gitu. Jadi untuk lokalnya ya sekitar 120.000, belum banyak seperti di Brexit, cuman ya kita masa itu karena juga cuaca Pak Bapak. iya Kadang-kadang kan iya lihat sunrise gagal. iya. Nah, memang utamanya itu sunrise di Punduk Setumbu. Terus desa kan pengen ada peluang yang lain, ada pengembangan yang lain, ada di samping situ juga walaupun itu pengelolaan secara kelompok mereka gitu, ada Bukit Rema atau Gereja Ayam itu yang untuk film AADC ya, itu kan itu termasuk wilayah Karangrejo. Jadi mereka masuk di dalam kepengurusan Desa Wisata Karangrejo gitu. Jadi itu pengunjungnya juga udah lumayan banyak, sudah terkenal dan manajemennya juga udah bagus. Kalau Punduk Setumbu itu dipengelola oleh dusun kelurahan saya. Jadi manajemennya secara kebersamaan gitu. Produksi UMKM-nya di situ. Untuk UMKM mulai bergeliat tuh ada beberapa yang tumbuh karena di sana kan juga umumnya itu penjual di Candi Borobudur gitu loh. Jadi mereka sudah produksi patung cetak batu itu sudah ada, asbak, ya. Terus ada keripik singkong itu yang terkenal di sana itu Jet Colet. Itu sudah pasarannya juga sudah sampai luar kota. Tapi untuk kemasan itu sekarang masih belum maksimal gitu loh. Jadi untuk oleh-oleh karena tidak bisa nggak bisa tahan lama banget gitu loh. Jadi itu dalam waktu singkat saja gitu. Jadi nggak iya masih lokalan dan masih belum sempurna gitu lah. Itu perlu nanti benahi. Juga ada batik yang mulai dibangun beberapa tahun ini, sudah ya pemasarannya juga masih lokalan dan masih karena tingkat batik tulis, batik cap adanya. Jadi ada pengusaha di situ. Ada kumpulan masyarakat atau Kumpul itu masih lingkup kecil aja ya, perorangan saja gitu. Dan yang diutamakan sebenarnya yang dibutuhkan itu sana kuliner karena tamu kan di sana rata-rata itu 3 jam gitu. Nah kalau naik Punduk Setumbu jadi turun itu memang butuh sarapan, butuh makanan, dan itu masih tradisional lokalan saja gitu loh, bukan kelas yang ya untuk orang-orang elit itu belum, itu masih biasa saja. Nah itu yang kita butuhkan untuk selanjutnya karena tamu-tamu di sana itu sekarang ini ya masih family keluarga, jadi ya malah potensi gitu sebenarnya, itu kita belum menangkap itu. daerah sana kayak dibuat kayak brokos apa gitu kalau masih harapan sih jadi bubur gitu, seperti itu gitu. Oh, bubur. Iya. Untuk yang kelas wisata yang dinas-dinas itu kan ada balkon des itu yang kemarin juga dikunjungi Pak Menteri, itu yang sudah lumayan bagus, ada homestay-nya juga bagus, dan untuk acara-acara di sana sudah memenuhi syarat lah untuk kelas-kelas kelompok dari perusahaan-perusahaan. Makanan juga siap saji, juga turis di sana juga bisa cooking class,
bisa untuk kelompok-kelompok wisatawan yang karena kan ada beberapa paket wisata yang diarahkan ke Balkondes seperti VW Trip, sepeda ontel. Itu termasuk wilayah Bapak yang Balkondes? Iya, Balkondes. Kayak Balkondesnya BUMN. Iya itu, tapi kan dikelola BUMDes itu. dikelola BUMDes. Pengelolaannya sekarang kan langsung di desa jadi Itu kan yang mau BUMDes. kayak Mandiri, Pertamina. Iya, itu PGN yang di sana itu. Oh itu wilayah. Wilayah saya ya kemarin. Karangrejo. Karangrejo ya kemarin yang sempat Iya, menceritakan. makanya kan sarapan Bapak bisa nyajikan. Iya, bisanya untuk masak sendiri juga bisa disajikan di sana. Kalau nggak salah ada produksi gula merah. Ya gula merah ada, bro. Itu juga sudah jalan untuk wisatanya paket-paket gas itu ada gula merah. Makanan khas lainnya apa yang Makanan itu bisa diangkat? Jet kolet. Jet kolet aja. Keripik singkong ya. Selain itu apa? Selain itu ada peyek, ada masih Jet kolet itu khasnya khasnya apanya? sana ya. Karena Bedanya dari getuk. Getuk digoreng Getuk goreng kayak di daerah itu iya. ya. Tapi itu khas kan dikeringkan dulu baru digoreng gitu. Oh, iya. Jadi bisa renyah banget gitu. Tapi tahan berapa? Cuma 2 hari sekarang. Enggak, ya lebih lah, lebih. paling 1 bulanan gitu loh. Tapi untuk olah-olah yang expired lama kan kurang. Iya kan? Kayak getuk goreng dari mana? Puro. Bukan, Mas. Bukan. Itu garing itu. Oh, garing. Jadi kayak Nggak ada keripik. produksi kayak gula semut ya? Yang Eh, gula merah yang ada kemarin ada di itu. Yang sama Gula gula serpuk merahnya ya? ada gula semutnya. diperdayakan mereka membuat itu sehingga bisa dipasarkan ke hotel-hotel. Oh, iya. Untuk ini kan bisa Iya. menyerap itu karena hotel-hotel juga kan ada brown sugar Iya. dan Iya. sebagainya itu bisa. Ya nanti menambah. ada mungkin ada pendampingan ya, ada pengarahan yang lebih ini karena petani yang itu sekarang ya semakin sedikit, nggak banyak itu. Ya. Tentang sana kalau nggak salah di dekat Balkondesnya. Iya ada itu. Terus masalah homestay juga ada yang di luar yang Balkondes ya, yang kemarin itu bukan di luar itu homestay kan dulu ada beberapa tuh ada sekitar 10 lebih. Terus kemarin ada tambahan dari pemerintah bantuan PUPR itu 37 rumah homestay ya. Nah itu perlu ada pendampingan dan pengarahan supaya mereka juga standar karena baru selesai aja ini pembangunannya dan nanti dibantu pendampingan dalam pemasaran itu karena di sana Pondok Setumbu kan ininya jualnya pagi gitu loh. Kalau bisa itu tamu itu datang bisa nginap dulu di sana gitu loh, bukan selama ini. CHSE-nya gimana Pak? Kemarin ya sudah berapa kali dilaksanakan di sana, sudah bagus. Tempat-tempat wisata seperti itu Balkondes, Pondok Setumbu itu sudah komplit dengan standar CHSE kesehatan sudah ada semua di situ. Itu aja ya mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.